Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak-bapak semuanya, hari ini sudah masuk bulan Sya'ban ya. Sya'ban. Dari tanggal 11 kemarin itu tanggal 27 ya, kemudian Kamis itu ya 27 ya. Benar. Oh. Enggak. 27-nya Rabu ya. 27 itu Rabu. 28-nya 27 ditambah 3:30. Ya, hari ini sudah tanggal 2. Yang masuk tanggal 3 Sya'ban ini. Jadi tinggal ya berapa hari lagi nih? Tinggal 26. 20 berapa? Ramadan tanggal 13 ya. Tinggal 27 hari lagi kita masuk Ramadan. Ya. Saya dari kemarin sore ketika mulai dirancang pengajian ini, bahan apa yang belum tersampaikan. Ternyata baru ingat bahwa kita baru saja melintasi bulan Rajab. Ya. Di mana pada tanggal 27 Rajab itu adalah hari diperjalankannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, di tengah kegundah bulananya karena ditinggal istri tercinta, kemudian ditinggal pamannya ya, Abu Thalib ya, sehingga tahun itu Nabi mengalami situasi yang sedih ya, karena dua pembela Islam, artinya dari dalam rumah orang yang membelanya dari keluarga besarnya itu hilang ya, meski pamannya belum sempat bersyahadat. Karena itu maka mengulang kembali peristiwa Isra Mi'raj ini menjadi, saya pikir menjadi penting. Tetapi ada pesan khusus yang nanti mungkin akan menjadi diskusi kita ya, tentang Isra dan Mi'raj ini ya. Memang di dalam ayat Al-Quran tidak terjelaskan dengan rinci banget ya peristiwa Isra Mi'raj ini ya. Peristiwa Isra-nya hanya di surat Al-Isra ayat 1 itu ya, kemudian di Mi'rajnya tersebar di beberapa ayat yang lain ya. Moga-moga nanti bisa kita cari perlahan. Pak Yasin mungkin sambil pelan-pelan memberi informasi nanti. Baiklah, saya akan langsung menukik pada surat Al-Isra ayat 1 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram
ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhana, maha suci, ya, alladzi, ya, artinya ada yang di ini, subhanallah, alladzi asra, maha suci Allah yang, ya, memperjalankan. Penggunaan kata asra yusri ini memang khusus berjalan di malam hari. Nah, yang kemudian dari kata asra ini nanti ada juga ada sariyah dalam istilah perang. Sariyah itu perang yang diam-diam, perang yang sifatnya tidak tidak langsung diumumkan perang, tidak begitu. Jadi mungkin sifatnya pembegalan, penculikan, itu ada sariyah. Jadi di dalam sejarah Nabi ada sariyah, ada harb, ya, ada kotel. Jadi sariyah ini perang diam-diam, apa? Gerilya, ya, boleh jadi pembegalan. Jadi itu pembegalan apa maksudnya? Ya, ketika melawan musuh itu, ya, kalau tidak untuk mengurangi kekuatan musuh kadang butuh perang kecil-kecil, ya, untuk mengurangi kekuatan. Jadi itu syariah. Nah, penggunaan asra adalah khusus untuk berjalan di malam hari itu, ya, penggunaan asra, ya, memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram, ya, ke Masjidil Aqsa, ya, Masjidil Haram di Makkah dan Masjidil Aqsa di Palestina sana. Alladzi barakna haulah, yang kami berkahi di sekitarnya. Artinya bahwa perjalanan di malam itu benar-benar dijadikan aman oleh Allah, ya, tidak terganggu. Linuriyahu min ayatina, ya, untuk kami tontonkan, kami pertunjukkan kepada Muhammad ayat-ayat kami, ya, tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul basir, ya. Jadi sampai detik ini bagi orang yang tidak beriman, ayat ini dianggap sebuah perjalanan yang tidak masuk akal, begitu, ya. Jadi perjalanan yang tidak masuk akal. Bagaimana di masa itu untuk berjalan dari atau melakukan perjalanan dari Makkah sampai Palestina itu butuh waktu hampir 1 bulan, ya, hampir 1 bulan perjalanan panjang itu. Coba dihitung berapa senti, kemudian dihitung berapa kilonya, ya, itu. Nah, di ayat kedua itu sudah letter-nya ada lompatan fikir, letter-nya. Jadi kalau kita masuk dari ke ayat 2 ada lompatan fikir yang serasa tidak bersambung. Wa atayna Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidu min duni wakila. Dan kami datangkan kepada Musa Alkitab, dan kami jadikan kitab itu petunjuk bagi Bani Israel, yang salah satu bentuk petunjuknya adalah jangan menjadikan selainku wakil atau pelindung.
termasuk itu juga petunjuk bagi anak cucu yang kami bawa atau yang kami selamatkan ya, dari kapal Nuh. Sungguh Musa adalah hamba yang bersyukur. Ya. Kemudian teman-teman semuanya, bapak-bapak, mas-mas, sampai saat saya belum mengisi pengajian tafsir secara rutin, saya tidak pernah menemukan sambungan logika ya. Jadi itu sampai detik tadi saya juga ini dari sisi mana saya harus menggandengkan ya. Tetapi yang kemudian muncul adalah karena memang Masjidil Aqsa dia ada di Palestina ya, dan Musa alaihissalam, Nabiullah Musa alaihissalam diutus kepada bangsa Israel, kepada Bani Israel. Nah, disinilah kemudian titik temunya ya, titik temunya. Maka kalau ayat kedua itu berarti saat, kira-kira ini tafsir ya, inilah tafsir ini ya. Jadi kan berarti saat Nabi kita ya, saat Nabi kita melakukan Isra itu termasuk cerita tentang Musa itu diceritakan kepada ya, cerita tentang Nabiullah Musa alaihissalam diceritakan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata-kata linuriyau min ayatina itu salah satunya adalah itu ya, cerita tentang Bani Israel ya. Oleh karena itu ketika Nabi harus menghadapi orang-orang ahlul kitab, Nabi punya gambaran seutuhnya bagaimana Nabiullah Muhammad SAW harus bersikap kepada mereka. Jadi kalau ditilik kemudian salah satu tanda kebesaran yang ditunjukkan oleh Allah kepada Nabiullah Muhammad saat melakukan Isra adalah kisah ya diutusnya Nabiullah Musa kepada Bani Israel ya, itu salah satu bentuk ya, bentuk cara menghubungkan menurut saya ya, menurut saya. Jadi kalau Anda baca pelan-pelan itu, ini ayat kedua kok sudah langsung melompat pada kisah Nabiullah Musa. Ini seolah-olah tidak menemukan sambung logikanya ya. Dan sering ayat ini begitu saja dipisahkan dari ayat kedua dan selanjutnya. Harusnya karena dalam satu kesatuan, maka ya ayat pertama adalah klausa yang membawa untuk seluruh ayat-ayat yang ada di lanjutannya. Jadi tidak mungkin surat Al-Isra itu hanya berisi tentang kisah pendek perjalanan Nabi tanpa menyertakan ya, keseluruhan cerita pada lanjutan ayat 2 dan hingga akhir ya, itu. Kemudian bapak-bapak ya, mas-mas, nah pada firman Allah atau potongan firman Allah linuriyau min ayatina di posisi Isra ini ya mungkin yang ditunjukkan baru apa yang ada di
muka bumi, ya. Ya itu. Jadi salah satunya adalah tentu kisah ya Nabiullah Musa alaihissalam, ya, itu. Nah, nah berikutnya nanti kita akan ketika kita sudah mulai, ketika kita ngomongkan Isra, kita tidak bisa memisahkan situasi Isra itu ya, dengan situasi Mi'raj ya, itu. Sehingga firman Allah linuriyahu min ayatina itu tentu berkenaan dengan apa yang ada di atas bumi, angkasa, langit dan seputarnya. Ya. Saya secara pribadi sering bertanya dalam diri saya, ketika ada firman Allah, ya, dua langit-langit dan bumi ini dijadikan satu, kemudian kami pisahkan, fafataknahuma, ya. Ayat-ayat yang sifatnya ayat-ayat kauniyah ini, para mufasir kita gaya menerangkannya masih kadang nggak match dengan penelitian atau perkembangan ilmu pengetahuan kita hari ini tentang antariksa begitu. Ya. Meskipun kalau kita melihat dalam perjalanan sejarah ilmu pengetahuan, bangsa Yunani sudah mampu menandai posisi bintang, ya, posisi bintang, rasi-rasi bintang itu. Jadi di bulan yang bulan Mei saya ya gitu, bulan Mei, karena kebetulan rasi bintang saya adalah Gemini, gitu. Jadi kalau pada bulan Mei itu, bulan Mei kira-kira tengah bulan ke sana, kalau kita melihat jam-jam 8, jam 9 malam, itu akan nampak rasi bintang Gemini. Ya, itu ditandai, dan itu sudah ada sejak zaman Yunani. Artinya juga sebenarnya pengetahuan, meski mereka memperhatikannya, mungkin masih menggunakan mata telanjang. Ya, wallahu alam apakah sudah ditemukan teleskop kaca atau menggunakan kristal, boleh jadi ya kalau ada kristal. Nah, teman-teman semuanya berkenan dengan ini, maka sengaja pada malam hari ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya, ya, mari berpijak pada ayat ini. Ya, harusnya kita sangat termotivasi sekali untuk menjadi ilmuwan, begitu ya. Dia mana yang pintar di keluarga kita, itu jangan semuanya disekolahkan di sekolah agama, ya. Artinya sekolah yang hanya belajar pengetahuan agama ansih. Jadi harus dibagi kekuatan ini. Nah, bila perlu memang berkumpulnya kita dalam komunitas ini, kemudian ada diskusi yang detail, meski nanti ada kecenderungan masing-masing anak kita, mulai diarahkan siapa yang ke fisika, siapa yang ke biologi, ya. Jadi siapa yang ke geologi, ya, ke psikologi. Ini menjadi penting adanya, meskipun pembahasan tentang dunia sosial kita yang terus-menerus berkembang, ya, politik kita yang terus-menerus berkembang juga tidak boleh ditinggalkan. Jadi firman Allah, maka nal mu'minuna liyanfiru kaffah,
Itu kemudian hari ini agak saya balik begitu ya. Jadi karena ada kecenderungan akhir-akhir ini, saking bingungnya orang mendidik, semua anaknya disekolahkan di pesantren ya, di pesantren. Oke, kalau ke pesantren untuk pendidikan dasar monggo, tapi untuk pendidikan lanjut ini sudah harus dipecah ya. Jadi gitu. Jadi untuk sebenarnya di dunia kedokteran dibagi, meski dunia kedokteran makin hari makin tak tergapai untuk kalangan ya para mustadafin ini ya gitu. Tetapi bahwa ya, dunia selain atau ayat-ayat kauniyah itu tidak mungkin tidak harus kita kuasai, karena janji Allah di dalam Al-Quran tentang innal ardo yarisuha ibadiyas sholihun itu hanya mungkin dicapai, hanya mungkin kita gapai kalau ya Muslim ini menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kira-kira begitu. Jika tidak, ya makin hari kita akan makin terpuruk ya. Meskipun ya hari ini kalau kita melihat bahwa tumbuhnya seperti jamur rumah tahfidz di mana-mana, tapi yang harus kita sadari bahwa rumah tahfidz adalah basic yang harus dipunyai sebenarnya oleh masing-masing Muslim ini sebelum dia kemudian menuju pada ya dunia senyatanya. Bagus-bagus, sangat bagus saya pikir bahwa andai kata masing-masing anak kita itu memang punya basic bacaan Quran bagus, punya hafalan Quran yang cukup banyak ya, dibandingkan dengan era saya di pendidikan. Jadi di mana belajar Al-Quran itu masih menjadi barang yang sangat mewah sekali ya. Jadi di mana kalau belajar Al-Quran kita ini butuh waktu setahun baru bisa baca Al-Quran ya, kalau hari ini kan tidak, dengan metode dan kemudian bisa dipersingkat ya. Hari ini malah tahfidznya duluan sebelum membaca tulisan. Nah, ini proses yang harus terus-menerus dicari polanya agar ada kecintaan sejak dini kepada Al-Quran ya. Jadi saya lanjutkan, teman-teman semuanya, banyak di firman Allah dalam Al-Quran yang berkenaan dengan ayat-ayat kauniyah sampai hari ini juga masih belum terpecahkan, meskipun ya ada banyak juga yang sudah ilmu pengetahuan ungkapkan ya. Jadi contoh firman Allah tentang kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Jadi di neraka nanti setiap kulit kita matang itu akan kami ganti kulitnya dengan kulit baru ya. Bapak-bapak kalau disuntik itu yang sakit adalah ketika masuk pertama. Begitu jarum sudah masuk, dibiarkan, sakitnya sudah tidak ada ya. Jadi jangan takut vaksin kalau besoknya gitu ya. Maksud saya yang bencong ini loh takut vaksin, yang bencong itu takut vaksin banyak gitu ya. Takut disuntik itu banyak itu, fobia terhadap jarum itu banyak ya. Laki-laki kok takut jarum ya. Nah itu, nah jadi masa Muslim sholatnya bagus karena jarum takut, ngeri deh gitu ya, nggak pantas gitu ya.
Ya. Ya kalau ulat ya masih anu lah. Saya nyinggung aku asing ini sih. Kalau saya berani pegang ulat, geli gitu aja. Ya. Nah, kemudian menjadi kewajiban bagi ini. Coba di sekian ini yang jurusan agama ini banyak sekali saya Pak Yasin, ya Pak Sukma, Mas Nuruddin. Nah, sedang jurusan yang lain-lain ini mana? Begitu. Kalau pada jurusan yang lain, ada enggak motivasi untuk menjadi expert di bidangnya? Nah, makanya saya sengaja malam ini saya bawa ayat ini motivasinya, mari kita menjadi expert di bidang kita. Jadi jangan tidak menjadi expert, bahaya ini. Ilmu yang separuh-separuh ini. Jadi yang sudah kadang menggeluti dunia pendidikan, itu ya harus berupaya sekuat tenaga supaya dirinya menjadi expert, ya, meski tidak harus dapat gelar profesor macam-macam, tetapi dia sangat hebat sehingga layak diperhitungkan di mana dia duduk. Ya. Saya kira begitu. Ya, itu kira-kira sebagai kata pembuka. Mungkin ada yang ingin menambahkan, monggo. Pak Yasin, Pak Sukma. Ya. Iya. 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 Inilah salah satu hal yang menyebabkan kemudian Quran itu kalau berkenaan dengan tanggal menjadi debatable itu, karena memang Al-Quran bersifat agak gumut, ya, agak dalam, artinya sulit untuk dicari, ya, dicari kejelasannya. Dan ini gaya Al-Quran, ya, sehingga seperti kasus Ashabul Kahfi, gitu. Itu 8 atau 7 atau 8, 5 atau 6. Nah, Al-Quran tidak menyebutkan dengan jelas supaya terus-menerus menjadi penelitian sampai ditemukan benar-benar berapa tanggal benar, termasuk peristiwa Isra ini, gitu. Dan gaya Al-Quran yang semacam ini memang menimbulkan tanya seperti huruful muqatta'ah di awal ayat itu, seperti huruf-huruf putus di awal ayat, alif lam mim, sampai hari ini itu juga para mufasir ya curious, ya, ini maksudnya apa, dan begitu. Kenapa ada huruf potongan-potongan begitu? Kenapa tidak langsung saja? Kenapa harus ada bilang alif lam mim, alif lam mim ro, toha, yasin, mohon maaf ya, yasinun, qaf, ya, to, sin, mim, gitu. Gitu. Nah, ini
yang juga harus terus-menerus diteliti. Ya. Jadi ya saya pribadi memang kurang sekali untuk mencoba. Tapi saya selalu berupaya untuk paling tidak apa yang akan saya ajarkan ini dulu loh. Saya ini sudah mulai nyambung begitu ya ceritanya. Jadi ya ini orang miskin nolong orang miskin gitu ya. Tapi harapan saya karena kumpul sedikit, harapan saya jadi kuat. Sedikit kumpul sedikit jadi banyak begitu. Yang kurang ilmunya kumpul dengan kurang ilmunya, moga-moga ilmunya bertambah. Nah, begitu. Jadi yang jelas saya yakin dengan basic ilmu apapun yang Anda punyai, beranilah membaca Al-Quran. Ya. Jadi kalau ada orang jangan baca Al-Quran sendiri nanti tersesat, ya enggak. Jadi kalau kita ini yakin Al-Quran ini menjadi petunjuk, nah keyakinan kita yang kuat inilah Allah yang akan ngasih petunjuk, bukan manusia. Jadi kalau ada firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha, ya, termasuk. Kamu tidak bisa atau kamu tidak dapat memberi petunjuk orang yang engkau cintai, yang engkau sukai. Tapi Allah yang memberi petunjuk. Jadi kalau kita belum sudah nggak berani, kita nggak akan pernah dapat petunjuk. Ya. Buktinya mereka yang ilmuwan yang kemudian jadi mu'alaf masuk Islam, mereka berani aja. Meski mereka tidak punya dasar ilmu tafsir yang kuat, ilmu bahasa yang kuat. Tapi paling tidak di lekuk-lekuk tertentu dia bisa mengambil petunjuk. Ya. Jadi pada testimoni mereka yang orang-orang non-muslim yang kemudian convert ke Islam, itu mereka menemukan sesuatu yang luar biasa di bidang yang ia geluti. Ya, antariksawan masuk Islam karena dia melihat setelah dia naik ke angkasa, kemudian dia melihat, loh, Al-Quran sudah bicara ini 14 abad yang lalu. Ya. Jadi begitu. Jadi kalau dibandingkan dengan Injil misalkan 4 kanonik itu, bayangkan cerita Isa itu sampai betul, kadang sampai tanggalnya, ya maunya yang saat itu, wah ini kurang jelas, ini harus diperjelas. Ya. Demikian juga ketika kita Al-Quran ini harus kurang jelas, ini harus diperjelas, ditambahi. Nah, kebiasaan menambah di umat-umat yang lalu, alhamdulillah ini tidak terjadi pada Al-Quran kita. Meskipun ada upaya penghilangan beberapa huruf, tapi karena penghafal Al-Quran di dunia ini ribuan, ya, bahkan hari ini mungkin sudah menjelang jutaan begitu, maka ada satu huruf saja hilang, gitu, yang lagi rame juga di viral itu tentang apa itu, hilangnya kata-kata ilahi, ya, 4 ya, di Quran cetakan An-Nur itu, wama yulaqqaha, itu ada kata ilah yang hilang itu. Nah, untungnya Al-Quran ini sudah dijanjikan oleh Allah untuk dijaga, dan kemudian umat Islam berupaya dengan kuat menjaga ini. Ya, monggo. Nah, itu Pak Yasin kira-kira, ya, kalau tanggalnya enggak jelas ini, dan kemudian ada tafsir kalau dianggap tanggal 27 Rajab itu juga yang paling lemah. Sampai kejadian yang penting di bulan Rajab itu, ya, kalau kemudian atau ulama Islam memutuskan 27 Rajab,
itu mungkin pendekatan ya paling tidak sementara ada keputusan begitu, ada kepastian tanggal. Ya, kalau kemudian itu diragukan, ya diteliti ulang, tidak apa-apa. Ya, ini bukan bagian dari keyakinan. Ya. Keyakinan kita bahwa Nabi sudah diisrakan oleh Allah. Perkara tanggalnya berapa? Ya kalau kemudian ada ulama ngomongkan 27, ya sementara 27 itu. Ya diteliti lagi, ya itu bagian dari kewajiban kita untuk meneliti ulang. Ya. Apa? Nanti dulu yang lain, Mas Peri mungkin. Mas Peri kok serius banget. Nah, monggo saya Yasin. Ini menarik juga kalau dari sisi kebahasan mungkin agak tergelitik ketika dalam sebuah ayat itu mendengar Al-Quran kemudian lagi senayang yang bertanya adalah jamaah, yang menjawab adalah jamaah, kemudian menyuruh satu di antara jamaah yang tidak masuk di antara qaulu dan tulan qaulu ini dan qaulu ini, artinya jamaah ini kemudian satu yang tidak masuk jamaah. Artinya dari sisi kebahasaan ada sinyalnya itu itu sudah 7 orang wasaminuhum kalbuhum, itu juga ada kebahasaan di sana. Di dalam surat Al-Isra ini juga secara kebahasaan mungkin saya tergelitik juga ketika penyebutan 2 masjid. Mungkinkah Isra Mi'raj itu terjadi ketika sudah pemalingan kiblat ke Masjidil Haram. Karena Rasulullah seringkali ketika berada di Mekah itu beliau sholat karena kiblatnya itu masih di Masjidil Aqsa. Beliau sholat itu searah dengan Masjidil Aqsa walaupun ini depannya Ka'bah. Karena Rasulullah sangat ingin sekali kiblat itu beralih ke Ka'bah. Kenapa menurut saya ini sangat fundamental, sisi sejarah ini tidak bisa diabaikan. Karena kita sudah maklum lah, karena peradaban itu juga akan membawa kemajuan. Rasulullah itu ingin sekali, dan ini menunjukkan tingkat keimanan. Sampai Allah menyatakan bahasanya kalau orang yang mengikuti Rasulullah itu tidak akan dihilangkan bentuk keimanannya. Nah ini menurut saya fundamental ketika ini masuk pada, walaupun ini masih dianggap ranah sejarah dan tidak, tapi ini bisa masuk pada ranah keimanan, karena orang-orang yang beriman pada waktu sangat merindukan Ka'bah sebagai kiblat. Apakah ini bisa diterima? Artinya apakah ada indikator penguat lainnya? Karena disebutkan asra minal masjidil haram minal masjidil aqsa. Apakah 2 bahasa masjid itu sudah menunjukkan menjadi kiblat atau belum? Terima kasih. Ya, dalam sejarah memang pemalingan kiblat itu kan baru terjadi di Madinah, ya begitu. Jadi saya kira Nabi juga bersabar, ya, karena belum ada keputusan dari Allah. Ya. Jadi meskipun dalam cerita Ibrahim, ya, itu rumah Allah yang pertama memang Makkah begitu. Nah, kalau sudah bicara sejarah ini, mau tidak mau, ini memang kita harus bicara asbabun nuzul. Dan kalau sudah ngomong asbabun nuzul, ini mau tidak mau masuk lebih dalam lagi, ayat mana yang turun duluan atau surat mana yang turun duluan, ini juga perkara yang rumit lagi-lagi, ya itu. Oleh karena itu beberapa ada gejala para ahli tafsir di era maju ini
sudah mulai menghilangkan apa sesuatu yang sudah tidak mungkin lagi untuk dimasuki, artinya begitu, untuk dimasuki lagi. Jadi karena kabar yang terbatas itu. Jadi hadis ini yang menerangkan Al-Quran atau menerangkan tentang sejarah Nabi itu juga sangat terbatas. Misalkan peristiwa Nabi sholat hadap ke Masjidil Aqsa tapi ngambil dari sisi mana kira-kira ya, kalau diukur dari sisi tenggara ya, dari tenggara dari Ka'bah menuju ke arah barat, apa barat daya, atau barat laut itu ya, kira-kira barat laut, di tenggara ke arah barat laut ya. Ya, saya kira apakah hadis yang menunjukkan itu banyak sekali? Kalau banyak sekali bisa diambil kesimpulan, tetapi kalau itu hanya 1-2, nah peristiwa-peristiwa yang begini ini oleh penafsir modern mulai agak ditinggalkan karena ada hal yang lebih asasi daripada memperbincangkan itu, maka kemudian dipotong. Karena pada keyakinan Isra ini supaya kemudian kita tidak terjebak pada hal-hal yang sebenarnya itu tidak harus masuk menjadi ranah ya, kadang-kadang keyakinan atau penunjukan tanggal yang atau ketidakpastian tanggal yang kemudian kita mencoba untuk mencari tanggal itu yang kemudian ini dihambarkan, boleh jadi karena supaya tidak menjadi sakral. Pikiran saya kadang-kadang pada banyak peristiwa di dalam Al-Quran hampir tanggalnya itu, termasuk ketika 7 bilangan jumlah sahabat Ashabul Kahfi itu jumlahnya tidak pasti. Nah, karena sering-sering itu angka itu menjadi sakralitas yang ini ada pada kecenderungan manusia, seperti turunnya Al-Quran ya. Coba di dalam sejarah kita atau budaya kita pada peringatan Nuzulul Quran mesti tanggal berapa? 17. Nah, itu debatnya 17-nya itu. Ya, udah awal ada 23, nanti ada lagi ngomong. Ya. Nah, turunnya itu di langit dunia. Nah, kadang kita terjebak pada debat atau diskusi yang sebenarnya ini bukan inti. Yang ini menghabiskan energi. Padahal ada firman Allah, "Linuriyahu min ayatina", yang ini jauh lebih luar biasa. Ya itu. Ya mohon maaf sih, mungkin saya perlu jetik. Mungkin yang lain mau nambah. Ya. Sengaja saya bawa ini. Sengaja sekali malam hari ini. Jadi kita sudah masuk bulan Syaban karena pengajian kita mundur. Ini sampai akhir Ramadan ini, masa kita kalah dengan ya COVID ini ya. Tapi karena ada undang-undang dari negara ya, mau tidak mau kita harus sami'na wa ta'na itu. Sampai pun nanti kita harus vaksin, ya sudah. Ya, sami'na wa ta'na itu. Ya, itu. Saya kira saya tutup dulu aja deh. Ya, kita tutup dulu pengajian dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.